kesempatan ini kita akan belajar mengenai laporan laba rugi untuk akuntansi perusahaan jasa. Apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan dan jumlah beban suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Jadi, berdasarkan pengertian di atas, unsur laporan laba rugi ada dua, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Perusahaan memperoleh laba jika pendapatan lebih besar daripada beban. Sebaliknya, perusahaan akan menderita rugi jika pendapatan lebih kecil daripada beban. Untuk format laporan laba rugi ada dua. Yang pertama adalah langkah tunggal atau single step. Yang kedua adalah langkah bertahap atau multiple step. Langkah tunggal atau single step, caranya adalah mengumpulkan semua pendapatan menjadi satu dan mengumpulkan semua beban menjadi satu. Jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban diperoleh laba rugi bersih. Kemudian untuk bentuk multiple step disusun dalam beberapa kelompok sesuai dengan jenis pendapatan dan beban. Kelompok laba dari kegiatan operasional dikumpulkan menjadi satu. Selanjutnya kelompok laba dari kegiatan non-operasional dikumpulkan menjadi satu. Jumlah antara kegiatan operasional dan non-operasional inilah yang disebut dengan laba rugi bersih. Kegiatan operasional adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha pokok perusahaan. Sedangkan non-operasional yaitu kegiatan yang di luar usaha pokok perusahaan. Dari mana data keuangan untuk menyusun laporan laba rugi? Data keuangan diperoleh dari dua. Yang pertama adalah dari persamaan dasar akuntansi dan yang kedua neraca saldo disesuaikan. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari persamaan dasar akuntansi. Perhatikan contoh berikut. Diketahui kolom persamaan dasar akuntansi. Kita diminta untuk menyusun laporan laba rugi dengan dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk single step atau langkah tunggal. Persamaan dasar akuntansi milik Bengkel Agus, laporan laba rugi untuk periode 31 Desember 2019. Ingat bahwa unsur laporan laba rugi ada dua, yaitu pendapatan dan beban. Jika diketahui persamaan dasar akuntansi, untuk mencari akun pendapatan dan beban bisa dilihat di kolom keterangan. Kita mencari kelompok akun pendapatan dan beban. Yang pertama adalah pendapatan. Di keterangan ada kolom pendapatan jasa. Nilai rupiah kita ambil dari kolom modal. Nilai rupiah diambil dari kolom modal. Pendapatan jasa nilai rupiahnya sebesar 15.000. Kemudian pendapatan bunga nilai rupiahnya sebesar 1.500. Jumlah pendapatan 16.500. Selanjutnya kita mencari akun beban. Ada beban gaji sebesar Rp1.000. Ada beban bunga dengan nilai rupiah 500. Jumlah beban 1.500. Sehingga diperoleh laba bersih jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Laba bersih diperoleh sebesar 15.000. Cukup jelas? Baik, selanjutnya yang kedua adalah format multiple step. Masih diketahui persamaan dasar akuntansi milik Bengkel Agus, laporan laba rugi untuk periode 31 Desember 2019. Bentuk multiple step kita mengelompokkan pendapatan dan beban sesuai dengan kegiatan laba operasional dan non-operasional. Langkah pertama kita mencari pendapatan operasional. Pendapatan yang berhubungan dengan usaha pokok perusahaan. Lihat di kolom keterangan ada pendapatan jasa. Nilai rupiahnya sebesar 15.000. Berarti pendapatan operasional hanya ada satu. Selanjutnya kita mencari beban operasional. Beban yang ada hubungannya dengan kegiatan pokok usaha, yaitu ada beban gaji. Nilai rupiahnya 1.000. Sehingga diperoleh laba operasional sebesar 14.000. Selanjutnya kita mencari pendapatan non-operasional, yaitu pendapatan di luar usaha pokok perusahaan. Ada pendapatan bunga sebesar 1.500. Dan beban non-operasional ada beban bunga sebesar 500. Sehingga diperoleh laba non-operasional sebesar 1.000. Laba bersih diperoleh dari jumlah laba operasional dengan laba non-operasional. Sehingga laba bersih 15.000. Baik, selanjutnya data keuangan untuk menyusun laporan laba rugi dari neraca saldo disesuaikan. Perhatikan, neraca saldo disesuaikan milik Bengkel Agus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Bentuk single step mengumpulkan semua pendapatan dan beban menjadi satu. Yang pertama kita mencari kelompok akun pendapatan. Ada akun pendapatan jasa sebesar 10 juta. Kemudian ada akun pendapatan bunga sebesar 5 juta. Kita jumlahkan jumlah pendapatan sebesar 15 juta. Selanjutnya kita mencari akun beban. Ada beban gaji sebesar 2 juta, ada akun beban sewa sebesar 1 juta, ada akun beban penyusutan peralatan sebesar 1 juta, ada akun beban bunga sebesar 2 juta. Sehingga jumlah beban seluruhnya ada 6 juta. Laba bersih diperoleh dari jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban.
Sehingga laba bersih diperoleh sebesar 9 juta. Cukup jelas? Baik, selanjutnya bentuk multiple step. Bengkel Agus, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Kita mencari kelompok akun pendapatan operasional. Ada pendapatan jasa sebesar 10 juta, kemudian beban operasional, ada beban gaji sebesar 2 juta, ada beban sewa sebesar 1 juta, ada beban penyusutan peralatan sebesar 1 juta. Sehingga jumlah beban operasional 4 juta. Pendapatan operasional dikurangi dengan beban operasional diperoleh laba operasional 6 juta. Selanjutnya kita mencari pendapatan non-operasional. Ada pendapatan bunga sebesar 5 juta. Selanjutnya beban non-operasional, ada beban bunga sebesar 2 juta. Sehingga diperoleh laba non-operasional sebesar 3 juta. Laba bersih diperoleh dari jumlah laba operasional dan laba non-operasional, yaitu sebesar 9 juta. Baik, demikian untuk menyusun laporan laba rugi bentuk single step maupun multiple step. Selanjutnya, kita belajar mengenai perhitungan laba rugi. Perhatikan soal berikut. Laba rugi perusahaan diperoleh dari hasil selisih antara. Ingat, pengertian laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan atau pendapatan dan jumlah beban. Jadi unsur laba rugi hanya ada dua, yaitu pendapatan dan beban. Maka jawabannya D. Perhatikan soal berikut ini. Diketahui pendapatan jasa sebesar 20 juta, beban gaji 5 juta, beban listrik 5 juta, beban lain-lain 400 ribu. Ditanyakan berapa besar laba Biro Jasa Manis. Ingat, laba rugi diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan beban. Jadi, pendapatan jasa yang diketahui di soal dikurangi dengan semua beban yang ada. Sehingga diperoleh 20 juta dikurangi dengan 5 juta, dikurangi dengan 5 juta, dikurangi dengan 400 ribu. 20 juta dikurangi dengan 10 juta 400. Sehingga diperoleh laba sebesar 9 juta 600. Kenapa laba? Karena hasilnya lebih besar pendapatan daripada beban. Sehingga jawabannya C. Perhatikan soal berikut ini. Diketahui pendapatan jasa 2 juta, beban gaji 500 ribu, beban listrik 500 ribu. Yang ditanyakan adalah perusahaan tersebut mengalami laba atau rugi. Jawab, perhitungan laba rugi diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan beban. Sehingga yang diketahui di soal, pendapatan 2 juta dikurangi dengan semua beban, yaitu beban gaji dan beban listrik. Sehingga 2 juta dikurangi dengan 1 juta. Hasilnya lebih banyak pendapatan, sehingga perusahaan mengalami laba 1 juta. Jawabannya A. Perhatikan soal berikut ini. Diketahui perusahaan menderita rugi sebesar 2.000, jumlah bebannya 5.000, dan PRIPE 500. Maka berapa besarnya pendapatan? Perhitungan laba rugi diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan beban. Sehingga jika diketahui PRIPE, nilai rupiah PRIPE tidak kita gunakan dalam perhitungan laba rugi. Maka karena perusahaan mengalami rugi, sehingga kita tulis angka negatif 2.000. Sama dengan pendapatan yang ditanyakan dikurangi dengan 5.000. Negatif 2.000 ditambah, kita pindah ruas, 5.000 sama dengan pendapatan. Sehingga diperoleh pendapatan sebesar 3.000. Maka jawabannya adalah